Jemaat Tuhan, saya undang jemaat kita untuk bangkit berdiri. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau mengangkat setiap suara kita mau melompat, kita mau bersukacita bagi Tuhan, amin. Siapa yang percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah terukur? Dia luar biasa, kasih setianya panjang dan lebar. Amin. Panjang dan lebar.
kita masih memiliki semangat dan sukacita buat menyembah Dia. Kita mau puji Dia lebih lagi. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Kita mau masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan.
setiap kasih-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu ada Tuhan. Salib-Mu yang menebus setiap dosa kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang lebih kepadamu Tuhan. Bapa, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami mau membuka pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh dilawat oleh hal-hal baru Tuhan yang hanya daripada-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami boleh pulang Tuhan Yesus bukan secara cuma-cuma Tuhan, tapi kami boleh membawa berkat yang hanya daripada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan sekali lagi diberikan kepada saya menyampaikan firman Tuhan di saat ini. Ini mungkin khotbah terakhir saya sebagai peserta magang di MDC Kadipaten. Ke depan mungkin diberikan kesempatan tapi bukan sebagai peserta magang lagi. Karena karena ini adalah minggu terakhir saya sebagai peserta magang ada di MDC Kadipaten dan sebelum nanti akan berangkat ke tempat yang lain. Terima kasih jemaat Tuhan semua untuk kesempatan kali ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita hidup di zaman media sosial yang berkembang pesat. Tetapi kalau kita amati seiring dengan berkembangnya media sosial, ada satu fenomena yang sering kita lihat, sering terjadi, dilakukan oleh orang-orang dan dibagikan di media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Fenomena itu adalah flexing. Apa itu flexing? Flexing adalah tindakan membagikan kekayaan atau gaya hidup mewah di media sosial biasanya oleh orang-orang. Kita sering lihat itu kan? Setuju? Kita pernah lihat beberapa waktu lalu ada yang orang suka pamer sekali. Yang slogannya, wah murah banget. Kita juga beberapa waktu ke belakang melihat ada pejabat-pejabat yang sangat memamerkan kemewahan hidup mereka di media sosial dan akhirnya dinonaktifkan jabatannya, tidak lagi menjabat. Karena tindakan seperti itu, banyak orang sombong, banyak orang flexing memamerkan kekayaan mereka, memamerkan kehebatan mereka dengan tujuan agar orang yang melihat itu memuji diri mereka, mengagumi diri mereka, mengagungkan diri mereka. Tetapi jemaat Tuhan, kalau kita lihat dari firman Tuhan di dalam berbagai Alkitab, di dalam berbagai bagian kitab-kitab, disampaikan sangat jelas bahwa Allah menentang orang-orang yang congkak. Yakobus pasalnya yang keempat ayat yang keenam misalnya dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, Allah menentang orang yang sombong, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang sombong lawannya bukan sesama manusia lagi, tetapi lawannya memang sudah Allah. Tetapi Alkitab juga menjelaskan, menggambarkan secara jelas pada kita bahwa orang yang sombong pada akhirnya akan mengalami keruntuhan. Itu yang bisa kita lihat dari peristiwa runtuhnya Menara Babel. Kejadian pasalnya yang ke-11 ayat yang keempat diceritakan bagaimana orang-orang yang fasik, yang sombong itu berkata bahwa marilah kita dirikan, bisa ditampilkan mungkin ayatnya ada, bisa Allah disampaikan bahwa marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan perhatikan kata mereka, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak
di seluruh bumi. Kesombongan yang akhirnya mendatangkan keruntuhan, kesombongan yang akhirnya mendatangkan malapetaka. Alkitab juga menggambarkan secara jelas bahwa hidup orang yang sombong pada akhirnya akan yang namanya mengalami kehinaan. Hidup orang yang sombong akan mengalami kesia-siaan. Ayub pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 menggambarkan bagaimana orang fasik, orang yang sombong, Allah mengatakan walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan, namun seperti tainya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya di mana dia. Ini adalah perkataan dari sahabat Ayub. So far memang walaupun dia kita lihat legalistik juga, ada kurang-kurangnya, tetapi perkataannya ini mengandung hikmat bagi setiap kita bahwa kehidupan orang yang sombong pada akhirnya akan hina. Bukankah itu yang terjadi? Kita lihat yang tadi orang yang suka pamer, yang slogannya wah murah banget. Akhirnya di penjara kita lihat. Tidak ada orang yang pada akhirnya yang sombong akan mencari, akan baik-baik hidupnya. Orang yang sombong hidupnya pada akhirnya akan mengalami kehinaan. Tidak ada kita yang tadi dikatakan kalau itu jatuh ke jamban cari lagi. Bertanya di mana itu. Seperti itulah juga kehidupan orang yang sombong. Hina, jatuh, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mencari lagi. Kehidupan orang yang sombong dikatakan adalah kehidupan yang hina. Kehidupan yang tidak bermakna. Kehidupan yang sia-sia. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu yang terjadi dengan orang yang slogannya wah murah banget. Itu juga yang terjadi dengan pejabat-pejabat kita yang pamer di media sosial. Akhirnya didatangi oleh tukang pajak, didatangi oleh KPK dan benar terbukti korupsi. Akhirnya dipenjara. Jadi kita melihat bahwa kesombongan meruntuhkan. Kesombongan ditentang oleh Allah. Tetapi berbanding terbalik dengan kesombongan yang ditentang oleh Allah, maka iman yang dibarengi dengan kerendahan hati adalah sikap yang tepat dalam hal menanggapi anugerah Allah. Sekali lagi, kalau kesombongan ditentang oleh Allah, iman dan kerendahan hati adalah sikap yang tepat dalam hal menanggapi anugerah Allah. Sikap yang dibarengi dengan iman dan kerendahan hati. Iman yang dibarengi dengan sikap kerendahan hati itulah yang membuat kita berjumpa, bertemu dengan Sang Juru Selamat, Sang Terang, Sang Sumber kebahagiaan sejati itu. Itulah bukankah yang dialami oleh orang-orang Majus dan juga para gembala yang menerima kabar anugerah kelahiran Yesus Kristus dan mereka percaya. Dengan rendah hati mereka pergi berjumpa menemui dengan Sang Terang, Sang Sumber hidup, Sang Juru Selamat tersebut. Sementara di sisi lain ada Herodes, imam kepala, para ahli Taurat, ahli Farisi, orang Farisi yang mendengar kabar yang sama tetapi mereka tidak percaya dan mereka dengan tinggi hati menolak kabar tersebut, tidak berjumpa dengan Kristus. Akhirnya mereka tidak berjumpa dengan Kristus. Sehingga kita melihat bahwa orang yang menanggapi anugerah Tuhan dengan kerendahan hati akan berjumpa dengan Sang Terang. Akan mengalami yang namanya Tuhan. Jadi terhadap anugerah Tuhan, sikap yang tepat dalam diri kita haruslah kita tanggapi dengan iman dan kerendahan hati. Anugerah Tuhan haruslah kita tanggapi dengan kerendahan hati. Termasuk anugerah Tuhan yang mau berelasi dengan kita juga harus kita tanggapi dengan kerendahan hati. Kalau Tuhan mau berelasi dengan kita itu bukan karena kita layak, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita pantas, tetapi semata-mata itu hanya karena anugerahnya saja. Oleh karena itu anugerah itu harus kita tanggapi dengan iman dan kerendahan hati. Karena dengan iman dan kerendahan hati itulah maka kita akan berjumpa dengan Allah, Sang Terang, Sang Kristus, Sang Pemberi hidup, Sang Pemberi kebahagiaan sejati. Sehingga kalau kita berkata kita mau mengalami Tuhan,
Seperti tema gereja kita sepanjang tahun ini, mengalami Tuhan dalam artian memiliki relasi yang semakin akrab dengan Tuhan, maka diperlukan sikap kerendahan hati. Itulah yang bisa kita lihat dari perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Silakan buka Alkitab. Dan kita akan sama-sama melihat Yohanes 15 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Jemaat Tuhan, apa yang baru kita baca ini termasuk di dalam peristiwa yang biasa disebut dengan perjamuan terakhir. Dari Yohanes pasalnya yang ke-13 sampai Yohanes pasalnya yang ke-17 merupakan perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya waktu perjamuan terakhir. Sebelum nanti sesaat lagi, pasal 18 itu, melompat sedikit langsung diceritakan bahwa sebelum itu Yesus langsung ditangkap, Yesus diadili, Yesus disiksa, Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit, dan pada akhirnya Yesus akan pergi naik ke surga kepada Bapa. Jadi kalau bisa dibilang ini adalah peristiwa atau situasi yang sebenarnya menyedihkan. Mengapa? Karena Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Yesus sebentar lagi akan naik ke surga, pergi ke tempat yang para murid waktu itu belum bisa pergi. Yesus akan pergi kepada Bapa. Jadi bisa dibilang ini adalah situasi yang sangat menyedihkan bagi Yesus dan juga murid-muridnya. Kurang lebih itu juga yang saya alami karena akhir-akhir ini mau berpisah. Kurang lebih perpisahan selalu menyedihkan. Ataupun kalau Bapak Ibu yang punya anak yang sudah besar, pergi merantau, pergi kuliah jauh, ketika berpisah menyedihkan, pasti sedih. Begitu jugalah kurang lebih peristiwa, suasana kesedihan yang waktu itu sedang dialami oleh Yesus dan juga murid-muridnya. Mereka akan segera berpisah. Tetapi di tengah-tengah kesedihan itu, Tuhan Yesus memberikan penguatan kepada murid-muridnya bahwa apapun situasi kalian, apapun perasaan yang kalian rasakan, kalian bisa tetap berbuah, hidup kalian bisa tetap maksimal asalkan terhubung kepadaku. Apapun yang terjadi bisa kalian terhubung. Di mana Yesus menggambarkan relasi. Kalau murid-muridnya bisa berelasi terus, terhubung terus dengan Yesus, mereka akan tetap berbuah apapun perasaan yang mereka alami, apapun situasi yang sedang mereka alami. Dan Yesus menggambarkan relasi itu sebagai pokok dan juga carang-carangnya. Dan kalau kita tarik bagi kehidupan setiap kita, kita adalah murid-muridnya dan kita dikatakan adalah carang. Yesus menegaskan bahwa sebagai muridnya kita harus memiliki kerendahan hati. Mengapa? Karena kita hanyalah carang, bukan pokok utama. Kita bukan batang utama. Sehingga kita harus rendah hati. Ini sangatlah penting. Mengapa? Karena banyak orang pengikut Tuhan menganggap dirinya bukan sebagai carang, tetapi menganggap dirinya sebagai pokok utama. Sementara Tuhanlah yang menjadi carangnya. Sehingga seakan-akan Tuhan itu bergantung kepada setiap kita. Bergantung kepada diri kita, sang carang itu. Yesus ingin mengungkapkan bahwa kalau kita sebagai carang tidak melekat kepada pokok, sang pokok, maka hidup kita tidak akan berbuah. Maka oleh karena itu diperlukan kerendahan hati. Yesus sangat menegaskan kerendahan hati. Kita sebagai carang harus terhubung dengan sang pokok. Karena dengan itulah kita dapat mengalami hidup yang berbuah.
Sehingga sebagai carang jemaat Tuhan, kita adalah carangnya. Sebagai carang, marilah dengan kerendahan hati kita membangun relasi dengan Dia, Sang Pokok itu. Tetapi bagaimana wujudnya? Pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana wujud dari kerendahan hati dalam hal membangun relasi dengan Allah, agar relasi kita dengan Allah itu semakin akrab? Dari Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8, kita dapat melihat bagaimana wujud dari kerendahan hati. Yang pertama, mengakui akan kebergantungan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, kerendahan hati yang membuahkan relasi yang semakin akrab, semakin intim dengan Tuhan adalah mengakui kebergantungan kita kepada Tuhan. Artinya mengakui dengan sadar sepenuhnya bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan. Artinya kita mengakui bahwa bukan Tuhanlah yang bergantung pada hidup kita, tetapi sesungguhnya hidup kitalah yang bergantung pada Tuhan. Itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam ayatnya yang ke-5. Di sana Tuhan Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan berkata seperti ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa sebagai carang kita harus rendah hati. Mengapa? Karena tanpa Dia kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sebagai carang kita tidak akan berguna kalau tanpa pokok. Sama seperti kalau mobil sebesar semewah apapun mobil itu tanpa BBM tidak ada gunanya. Sama seperti ikan hiu sebesar apapun itu tanpa air tidak ada gunanya. Pasti juga akan mati. Begitu juga dengan hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sadari dan akui bahwa kita sangat bergantung kepada Tuhan. Orang sombong adalah orang yang merasa tidak memerlukan Tuhan. Orang sombong adalah orang yang merasa tidak butuh Tuhan. Seorang teolog bernama David Tripp, dia mengatakan bahwa ada hal yang sangat berbahaya secara spiritual, yaitu adalah membiarkan diri Anda berpikir bahwa Anda lebih pintar daripada Tuhan. Bahkan untuk sesaat. Saat kita merasa bahwa hidup kita lebih pintar daripada Tuhan, kita sedang di dalam bahaya. Saya tambahkan, kalau kita merasa bahwa kita bisa tanpa Tuhan, kita sedang berada di dalam bahaya. Kalau kita merasa bahwa kita tidak perlu Tuhan, kita sedang berada di dalam bahaya. Mari kita akui bahwa kita butuh Tuhan. Dengan kerendahan hati, kita akui bahwa kita sebagai carang, kita membutuhkan Tuhan. Tetapi pertanyaan bagi kita adalah, apa wujud bahwa kita membutuhkan Tuhan? Yang pertama, tindakan nyata kita membutuhkan Tuhan adalah yang pertama melalui berdoa. Doa adalah tanda bahwa kita mengakui diri kita terbatas dan kita memerlukan Tuhan yang maha kuasa itu. Ada orang sekarang banyaklah yang berkata bahwa aduh susah berdoa, kurang waktu, gak ada waktu, terlalu sibuk. Tetapi kalau kita teliti lebih dalam, kita amati lebih dalam, sebenarnya bukan karena gak ada waktu, bukan karena tidak ada waktu, bukan karena terlalu sibuk, tapi memang karena merasa tidak perlu Tuhan. Kalau waktu semua kita diberikan sama, 24 jam, tetapi ada yang bisa berdoa. Kalau kesibukan, semua ada kesibukan, tetapi ada yang bisa berdoa, ada yang tidak. Menyediakan waktu. Ada istilah bisa kalau niat. Itu juga kita harusnya terjadi dalam hidup setiap kita. Kalau kita merasa kita butuh Tuhan, pasti bisa. Sama seperti makan. Bapak Ibu, sesibuk-sibuknya kita, tapi kalau waktu makan kita akan pasti cari makan. Mengapa? Karena kita tahu kalau enggak makan kita akan lemas. Kalau terus menerus ya bisa mati. Kita butuh makan. Kalau enggak kita mati. Apalagi saya. Kalau makan tahu lah ya. Jadi kita semua tahu bahwa makan itu penting. Sesibuk-sibuknya kita. Tapi kalau waktu makan kita akan cari makan. Kita akan menyediakan waktu untuk makan. Seharusnya
Begitu juga dengan kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan untuk berdoa sesibuk-sibuknya kita. Kalau kita menyadari bahwa kita ini terbatas, kita butuh Tuhan, maka pasti kita akan menyediakan waktu untuk berdoa kepada Dia. Karena kita ini terbatas, kita mengakui kita terbatas, dan kita membutuhkan Dia walaupun kita sibuk. Dan wujud tindakan nyata yang kedua, bahwa kita mengakui kita ini butuh Tuhan. Yang kedua adalah melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi, tanda orang yang rendah hati. Yang kedua, yang membutuhkan Tuhan adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita semua tahu betul bahwa Alkitab, firman Tuhan adalah pelita, firman Tuhan adalah penuntun dalam hidup setiap kita. Maka tentu dalam menjalani hidup ini kita sangat memerlukan tuntunan dari Dia. Kita sangat memerlukan tuntunan dari Allah itu sendiri. Sama seperti kalau Bapak Ibu pergi ke satu tempat yang baru, ke kota yang baru pernah tiba, pastinya akan saudara-saudari andalkan adalah aplikasi Maps. Karena kalau tanpa aplikasi itu kita tentu setiap kita akan tersesat. Begitu juga seharusnya dengan hidup setiap kita. Kalau kita merasa bahwa hidup kita ini perjalanan yang panjang. Karena memang itulah realita kehidupan setiap kita. Hidup kita adalah perjalanan yang panjang. Hidup kita terkadang berjalan di dalam lembah kekelaman, terkadang kita berjalan dalam kegelapan padang gurun yang luas, terkadang kita berjalan dalam ketidakpastian. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Allah, dengan tuntunannya, maka pasti kita akan sanggup berjalan sampai kepada garis akhir. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya firman Tuhan yang adalah penuntun dan Roh Kudus sebagai pembimbing kita di tengah perjalanan hidup yang panjang, yang terkadang kita tidak tahu di mana, terkadang kita melewati jalan-jalan yang baru. Disinilah penting tuntunan Tuhan. Disinilah penting bimbingan dari Roh Kudus yang bisa kita terima melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dan Roh Kudus adalah pemandu dan juga peta jalan hidup setiap kita. Jadi mari dengan rendah hati kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat hidup. Kerendahan hati yang mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat hidup yang diwujudkan dengan tindakan nyata. Yaitu yang pertama berdoa, menyediakan waktu untuk berdoa, dan juga menyediakan waktu untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita sehari-hari. Itulah tanda bahwa kita butuh Tuhan. Dan yang kedua, apa wujud dari kerendahan hati yang bisa menumbuhkan keakraban kita dengan Kristus lebih lagi? Yaitu yang kedua, mengakui bahwa kemandirian adalah ilusi atau hayalan. Dari kecil kita sering diajarkan untuk mandiri. Kalau bisa mandi sendiri. Saya ingat dulu saya diajar untuk tidur sendiri di kamar waktu masih kecil. Awal-awal menolak karena takut dan juga tidak terbiasa. Tetapi itu diusahakan untuk bisa seperti itu. Disuruh untuk kalau bisa mandi sendiri, pergi sekolah sendiri, pakai pakaian sendiri, pulang sekolah sendiri, makan sendiri. Kita diajarkan dengan nilai-nilai kemandirian. Itu memang baik karena itu mengajarkan kita agar tidak bergantung kepada orang lain. Tetapi kalau prinsip seperti itu kita terapkan kepada Tuhan, maka yang kita alami hanyalah penyesalan. Yang kita alami hanyalah kerugian. Itu akan merugikan hidup setiap kita. Sama seperti dengan kisah yang mungkin kita pernah dengar, kita pernah baca sama-sama. Ada seekor anjing yang menemukan tulang yang sangat dia sukai. Dia kemudian menggigit tulang tersebut dan dia berencana untuk membawa pulang tulang tersebut. Dia kemudian melewati jembatan dan melewati jembatan itu dia menengok ke sebelah dan mendapati bahwa dia melihat bayangan dari anjing tersebut. Dia melihat bayangan dirinya sendiri. Dan ketika melihat bayangan itu, dia juga melihat tulang lain di dalam bayangan tersebut. Sehingga dia berpikir, enak ini. Bisa ada 2 tulang.
Akhirnya dia tergiur dan dia membuka mulutnya mau mengambil bayangan dari tulang yang sebenarnya sedang dia gigit. Hasilnya tulang yang sedang dia gigit, tulang yang nyata itu terlepas dan dibawa arus. Sehingga yang didapatnya hanyalah penyesalan, dia termakan oleh ilusi. Sehingga Bapak Ibu seperti itulah juga hidup setiap kita, gambaran dari kemandirian kita kepada Tuhan hanyalah ilusi. Yang didapat ketika kita mandiri, menjauh, kehilangan Tuhan hanyalah penyesalan. Mandiri dari Tuhan memang seperti menarik, terlihat sangat menarik. Mandiri dengan Tuhan terlihat sangat enak, kita tidak perlu mungkin capek-capek menyediakan waktu untuk berdoa. Mandiri dari Tuhan mungkin terasa enak karena kita tidak perlu bangun pagi-pagi, jam 8 harus ke gereja yang namanya GKPB Kadipaten. Terlihat enak, mandiri, terlihat enak. Mungkin karena tanpa Tuhan kita berpikir, sudahlah kita bisa tipu-tipu dikit, jualan, naikin harganya seenak kita tanpa ada yang mengganggu, tanpa ada yang menghalau, tanpa ada yang mengingatkan. Kita mungkin berpikir bahwa tanpa Tuhan enaklah, kita nggak perlu neko-neko dengan Alkitab, perintah Tuhan. Tetapi sebenarnya itu adalah ilusi yang membuat kita menyesal. Terlihat enak, mandiri, jauh dari Tuhan terlihat enak, tetapi sebenarnya itu hanyalah ilusi. Seperti itulah gambaran yang pernah saya alami kalau saya merenungkan kembali. Dulu waktu kecil mungkin kita semua juga pernah merasakan ya. Waktu kecil kita merasa bahwa kenapa hidup ini terlalu terkekang. Kenapa tinggal dengan orang tua ini terlalu terkekang gitu. Kita lihat ke sana, enak ya kalau gak tinggal sama dengan orang tua. Kalau kita bisa menjadi orang dewasa. Kalau tinggal sama orang tua harus makan jam segini. Kita merasa kalau tinggal sama orang tua bangun harus pagi, gak boleh kesiangan. Kalau tinggal sama orang tua harus gak perlu capek-capek bangun, bersih-bersih, gak perlu apa-apa. Terlihat menyenangkan. Tetapi ketika dewasa, menjadi besar, pergi keluar jauh dari rumah, merasakan sendiri bagaimana susahnya, merasakan sendiri bagaimana beratnya hidup di luar rumah bersama dengan orang tua. Begitulah sebenarnya hidup setiap kita. Kalau kita berpikir bahwa mandiri dari Tuhan, terlepas dari Tuhan, mengenakan, itu hanyalah ilusi yang membawa kita kepada penyesalan. Itulah yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa sangat penting sebagai ranting untuk tetap terikat, tetap terhubung kepada sang pokok. Tanpa terhubung, sang ranting tidak akan bisa menghasilkan buah. Ranting tidak boleh sombong dan merasa bahwa hidup mandiri itu enak, terlepas dari sang pokok itu enak. Karena sesungguhnya itu hanyalah ilusi. Jemaat Tuhan, jangan merasa sombong dan juga merasa bisa tanpa Tuhan. Sebagai ranting, jangan menjadi ranting yang sombong, yang berpikir bisa tanpa terhubung dengan sang pokok utama itu. Karena di luar Tuhan, karena tanpa terhubung dengan Tuhan, yang kita dapatkan hanyalah penyesalan. Yang kita dapatkan hanyalah kesia-siaan, kesombongan. Biarlah jangan ada dalam diri setiap kita, karena akan berakibat fatal dalam hidup setiap kita. Kesombongan yang beranggapan bahwa kita bisa hidup tanpa Tuhan mengakibatkan hal yang fatal. Itulah yang bisa kita lihat di dalam kisah di mana kapten kapal Titanic, Edward Smith, jadi kapal Titanic itu sebelum berangkat dari Inggris ke Amerika, peresmiannya banyak kapten kapal lain yang sudah mengingatkan kapten Edward ini untuk berhati-hati, jangan terlalu kencang melewati lautan ini karena cuaca di luar sedang tidak baik, musim dingin waktu itu. Tetapi dengan kesombongan, dengan tinggi hati, Kapten Edward ini tidak mengindahkan nasihat-nasihat dari kapten-kapten kapal yang lain. Alhasil, dia memacu kapalnya dengan kecepatan penuh.
Dan pada akhirnya kita tahu sendiri ceritanya. Kapal tersebut menabrak gunung es dan pada akhirnya tenggelam dan mengakibatkan kurang lebih korban lebih dari 1.500 jiwa. Kesombongan dengan berpikir bahwa kita tidak perlu pihak lain, kita tidak perlu pribadi lain termasuk Tuhan, hanya akan meruntuhkan hidup kita, hanya akan menenggelamkan hidup kita. Jangan mandiri, jangan berpikir bahwa jauh terlepas dari Tuhan akan mengenakan. Dan yang ketiga, kerendahan hati, wujudnya adalah mengakui bahwa Kristus adalah sumber dari kebugaran yang sejati. Wujud yang ketiga adalah mengakui bahwa Kristus adalah sumber dari kebugaran yang sejati. Kebugaran yang sejati artinya kebahagiaan yang sejati. Yesuslah, Kristuslah sumber kebahagiaan yang sejati. Mengapa Dia adalah sumber kebugaran yang sejati? Karena ada juga kebugaran yang semu, ada juga kebugaran yang palsu. Sama seperti buah, ada buah yang asli, ada juga buah yang palsu yang terbuat dari plastik atau styrofoam. Dan kalau kita salah fokus, dan pada kenyataannya memang seperti itu, banyak orang salah fokus dan mengejar kebugaran yang palsu. Mengejar kebahagiaan yang palsu. Kebahagiaan yang palsu berasal dari luar diri kita, sementara kebahagiaan yang sejati, kebugaran yang sejati berasal dari dalam batin kita. Kebugaran yang palsu berasal dari luar diri kita, kebugaran yang sejati berasal dari Tuhan. Kebugaran yang sejati berasal dari Tuhan, kebugaran yang palsu berasal dari perasaan bangga akan keadaan lahiriah kita dan pencapaian-pencapaian kita. Bukan berarti saya melarang bahwa kita tidak perlu mencapai hal yang baik seperti prestasi-prestasi di sekolah. Bukan berarti kita tidak perlu mengejar prestasi akademik kita, prestasi di bidang olahraga, prestasi di bidang pekerjaan kita. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki jabatan yang tinggi. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki kekayaan seperti itu. Tetapi kalau kita menjadikan hal-hal yang dalam artian berasal dari luar itu, dari luar diri kita itu sebagai dasar kebahagiaan kita, maka sesungguhnya itu adalah kebahagiaan yang semu. Mengapa? Karena kalau kita lihat orang ada yang lebih dari kita, kita akan iri hati. Kita melihat ada orang yang lebih kaya dari kita akan kecewa. Kita akan iri hati, tetapi mari jadikan Yesus sebagai dasar kebahagiaan kita, dasar kebugaran hidup kita. Karena Dialah kebugaran yang sejati. Karena dari Dialah kebugaran yang sejati itu. Itulah yang dikatakan di dalam Yohanes pasalnya yang kelima. Dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa yang tinggal di dalam dia, memiliki relasi dengan dia, maka hidupnya akan berbuah. Bukan sekedar berbuah, tetapi berbuah banyak. Tuhan Yesus berkata bahwa siapa yang terhubung dengan dia, hidupnya akan produktif, hidupnya akan maksimal, hidupnya akan bugar sehingga bisa menghasilkan buah. Bukan hanya buah, tetapi buah yang banyak. Itulah sumber dari kebugaran yang sejati. Sumber kebugaran yang sejati, sumber kebahagiaan yang sejati yang memampukan kita menghasilkan buah, menghasilkan hidup yang maksimal adalah terhubung dengan Dia. Karena Dialah sumber dari kebugaran yang sejati. Sehingga jemaat Tuhan, mari kita rendah hati dan berkata bahwa tidak ada yang karena diri kita. Karena orang yang rendah hati tidak akan menyombongkan diri dan menganggap bahwa buah yang dia hasilkan adalah dirinya, karena dirinya sendiri. Buah yang dihasilkan adalah karena kehebatannya sendiri. Karena kita menyadari bahwa sumber kebugaran, sumber kita bisa berbuah adalah Tuhan itu sendiri. Bukan karena kita, bukan karena kehebatan setiap kita. Kita akui bahwa setiap hal yang ada dalam diri kita karena Dia.
karena anugerah-Nya saja. Sepanjang tahun ini kita memiliki tema mengalami Tuhan dan hidup berbuah. Mengalami Tuhan dalam artian kita bisa memiliki relasi yang semakin dekat, semakin akrab dengan Tuhan. Dan sepanjang bulan ini kita belajar bahwa ada 4 unsur yang membuat kita memiliki relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Itu yang disingkat dengan IKKP. Bukan ikan kakap ya. Iman, kasih, kerendahan hati, dan pengharapan. Di dalam semuanya ini kita harus menyadari bahwa kalau kita bisa memiliki relasi yang akrab dengan Dia, itu semua karena anugerah-Nya. Kalau kita bisa menghasilkan buah, itu semua karena Dia. Kita membutuhkan Dia, dan hidup mandiri terpisah dari Tuhan hanyalah ilusi. Oleh karena itu setiap kita jemaat Tuhan, mari dengan kerendahan hati terus membangun relasi kita dengan Tuhan agar semakin akrab dengan Dia. Wujudkan kerendahan hati kita itu di dalam berdoa setiap hari, membaca Alkitab, dan juga merenungkan firman Tuhan. Dan di sini juga sangat penting bagi kita untuk ibadah harian. Jangan lupa download, jangan lupa ikuti ibadah harian. Bisa di-download, bisa diikuti. Dan oleh karena itu sekarang mari dengan kerendahan hati saya mengajak kita semua untuk sama-sama menaikkan pujian. Dan kita berdoa kepada Tuhan yang limpah dengan anugerah ini. Kami tahu Tuhan semua karena kasih-Mu. Kaulah yang melayakan hidup kami Tuhan. Kalau kami bisa terhubung dengan Engkau, itu semua karena Engkau Tuhan. Bukan karena kami pantas, bukan karena kami hebat Tuhan, tetapi itu semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita ungkapkan rasa syukur kita, isi hati kita kepada Tuhan. Bahwa semua karena anugerah-Nya saja, semua karena kebaikan-Nya saja, semua karena kasih-Nya saja. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku,
dasari hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasari hidupku yang berdaulat atasku. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sombong. Sesungguhnya kami terkadang merasa bahwa kami tidak membutuhkan Engkau, sehingga kami tidak berdoa, sehingga kami tidak membaca, merenungkan firman Tuhan. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sombong, ya Tuhan. Ampuni setiap kami untuk kesombongan-kesombongan yang ada dalam diri setiap kami, Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena terkadang kami merasa bisa tanpa Engkau. Kami merasa bisa tanpa memohon pertolongan-Mu. Ampuni kami karena terkadang kami merasa kami bisa menjalani hidup kami ini sendiri tanpa tuntunan, tanpa penyertaan daripada Engkau ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan di pagi hari ini Roh Kudus mengubahkan setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin terhubung dengan Engkau. Melepaskan setiap kesombongan-kesombongan dalam hidup setiap kami Tuhan. Dan membuat kami rendah hati. Dan kami bisa mengakui bahwa kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Kami tidak bisa kalau tanpa Engkau. Tuhan, tuntun dan sertai kami setiap umat-Mu. Kemanapun Engkau menuntun setiap kami, biarlah tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang penuh kasih itu menggenggam setiap kami Tuhan. Melewati lembah kelam, melewati di dalam kegelapan padang gurun pun Tuhan, biarlah kami merasakan damai sukacita yang berasal daripada Engkau. Tuntun setiap kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Samuel Dev Bobangu STH dengan tema senantiasa rendah hati, bertumbuh dengan kokoh. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini, karena dengan melakukannya kita akan mengalami Tuhan dan hidup berbuah. Agar kita lebih memahami dan menghidupi firman Tuhan tersebut, setiap jemaat diajak saling berbagi melalui kesan kelompok saling memperhatikan yang diadakan setiap Selasa, Rabu, dan Kamis. Bagi saudara yang belum tergabung dalam komunitas kesan, jangan ketinggalan. Ayo, tumbuh bersama di dalam kesan. Bagi pemuda-pemudi, jangan lupa untuk ikut kesan image yang akan diadakan secara onsite setiap hari Sabtu pukul 16 WIB di Graha GKPB MDC Kadipaten, lantai 1. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertumbuhan rohani kita terjadi karena anugerah Tuhan. Namun pertumbuhan tersebut juga memerlukan upaya kita untuk mempraktikkan disiplin rohani. Salah satu disiplin yang sangat penting adalah melakukan ibadah harian setiap hari, baik pagi, siang, ataupun malam. Marilah kita tekun melakukannya agar hidup kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kuat menghadapi tantangan hidup. Jangan saudara lewatkan altar doa yang akan diadakan secara online pada Senin 19 Januari 2026 pukul 5 pagi melalui link Zoom yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp keluarga MDC Kadipaten. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan di awal hari dan alamilah hadirat-Nya yang mengubahkan dan memampukan kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Jemaat yang terkasih, dalam situasi bangsa saat ini kita perlu mengharapkan kebangunan rohani atau revival terjadi atas Indonesia. Marilah kita tetap setia berdoa bersama melalui doa revival yang akan diadakan pada Jumat 23 Januari 2026 pukul 18.30 WIB di Graha GKPB MDC Kadipaten. Doa revival ini dipimpin oleh Kesan Yosua. Ayo kita bangkitkan kepedulian bagi bangsa dan negara karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita.
Hadirilah ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pagi pukul 8 WIB di Graha GKPB NBC Kadipaten, lantai 1, sedangkan di lantai 2 ada ruang yang dipakai sebagai kebaktian anak atau Start Kids yang diadakan pada jam yang sama. Ajak anak-anak untuk belajar dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Berikut ini adalah tayangan kegiatan sepekan. Marilah kita maju bersama dalam iman, pengharapan, dan kasih yang bertambah pada Tuhan, dan alamilah hidup yang mengalami Tuhan, hidup berbuah. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Sebentar kami memberikan persembahan Tuhan, kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan, kami memberikan dengan sukacita dan setiap kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai ibadah pada pagi hari ini, percaya bahwa kasih setia Tuhan besar sampai selama-lamanya. Dia Allah yang tidak pernah berubah dan Dia selalu menyertai setiap kehidupan kita. Yang mau dari Tuhan adalah kita tetap memiliki iman kepadanya dan kita tetap melekat serta terhubung dengan Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
jalan kebenaran, amin Tuhan, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan, agar ku tidak tersesat ya Tuhan, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Terus Engkau memegang tangan setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terus Engkau yang memimpin setiap langkah kehidupan umat-Mu hari ke hari Tuhan. Supaya kami benar-benar hidup di dalam tujuan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan kalau kami berjalan di dalam jalan-jalan kami sendiri Tuhan. Kami mohon belas kasihan atas umat-Mu dan kami mengucap syukur atas firman-Mu pagi hari ini boleh mengingatkan setiap kami Tuhan. Untuk kami tetap terhubung dengan Engkau. Untuk kami tetap hidup di dalam kerendahan hati Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak lagi hidup sembarangan. Kami tidak lagi hidup Tuhan menurut kekuatan kami. Tetapi kami senantiasa melibatkan Tuhan dalam keadaan apapun kami hari-hari ini. Karena Engkaulah sandaran kami, Engkau kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bawa umat-Mu untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Dan biarlah Engkau juga tetap tinggal di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Sehingga kami terus-menerus hidup diperbaharui. Hidup kami terus-menerus Tuhan semakin serupa dengan-Mu. Dan kami menjadi terang dimanapun kami berada. Kami boleh menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. Dan bahkan berbuah banyak Tuhan. Sehingga orang boleh melihat buah itu Tuhan dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bapa yang baik, urapi hamba-Mu Tuhan untuk Dev yang akan berada di tempat lain. Urapi pekerjaannya Tuhan. Sertai dia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sertai dia. Bawa hamba-Mu ini semakin naik bukan turun. Bawa hamba-Mu ini Tuhan semakin mengandalkan Engkau. Bukan dengan kekuatannya sendiri. Di tempat yang baru di mana Tuhan akan tempatkan hamba-Mu ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai dan dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas keberadaannya di tempat ini selama 1 tahun Tuhan. Hamba-Mu begitu sangat memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Engkau sudah memakai hamba-Mu Dev Tuhan di tempat ini. Menjadi saluran berkat bagi keluarga MDC Kadipaten. Berkati hamba-Mu ini Tuhan dengan lipat kali ganda Tuhan. Dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Dengan pertolongan-Mu Tuhan. Di dalam masa mudanya juga Engkau jagai Tuhan. Untuk terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Untuk terus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang melayani worship leader, singer, pemain musik, multimedia, kameramen, guru sekolah minggu Tuhan, Asher. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sudah memberikan dengan segala upaya mereka. Memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap persembahan yang masuk Tuhan. Baik persembahan persepuluhan, persembahan khusus dan persembahan umum Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya dengan sepenuh hati, dengan segala kerelaan hati. Balas dengan lipat kali ganda. Berkati usahanya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas setiap umat-Mu Tuhan. Dan buat berhasil apapun yang dikerjakannya Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Arahkan hati dan pandangan-Mu kepada Tuhan dan lihatlah bagaimana Tuhan menuntun-Mu. Bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan-Mu. Dan Tuhan hanya mau Engkau memiliki iman dan tetap terhubung dengannya. Supaya Engkau menghasilkan buah di mana buah itu bisa dilihat oleh orang banyak. Apapun yang menjadi persoalan-Mu, serahkan semua ke hadapan Tuhan. Akui Dia di dalam segala laku, maka Dia akan meluruskan setiap jalan-jalan-Mu. Dia akan meluruskan jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus
senantiasa memberkati engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang menekapmu, persekutuan dengan Roh Kudus yang memampukan engkau berjalan di dalam terangnya, Roh Kudus yang akan memampukan engkau tetap kuat dan tetap beriman, Roh Kudus yang akan membawa engkau kepada seluruh kebenaran, kiranya menyertai engkau dan tidak meninggalkan engkau. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.